Halo saudara, ketemu lagi dalam channel kesayangan kita, Yonatan Raharjo, dengan semboyan Ayo Bedah Buku. Nah, bukunya bisa satu, bisa dua, dan lain-lain, bisa tiga, empat. Nah, kita sekarang belajar tentang humanisme. Loh, kok belajar tentang humanisme? Lah bukunya mana? Ya bukunya macam-macam, sudah dibilang tadi. Dan ini intisari tentang semua yang kita pelajari tentang humanisme. Tentu kita tahu humanisme asal katanya human itu artinya manusia. Humanisme berarti paham yang mengutamakan manusia. Nah, karena mengutamakan manusia, maka ada orang yang menganggap bahwa humanisme itu tidak bisa dilepaskan dari zaman Renaissance abad 14 di Eropa. Zaman Renaissance itu artinya zaman terlahir kembali, lahir kembali. Sesudah manusia terkungkung dalam ajaran gereja Katolik saat itu, dan semuanya harus apa-apa ditangani oleh para imam-imam gereja, dan kebebasan untuk belajar, memikirkan Alkitab dan segala sesuatunya harus tunduk pada kehendak izin gereja pada masa abad pertengahan. Namun humanisme tidak demikian. Yang kalau tadi semua dalam kehendak gereja berarti pusat dari segala sesuatunya adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, itulah yang menyebabkan adanya gerakan humanisme pada era Renaissance dijadikan tonggak oleh para pengamat bahwa humanisme tidak bisa dilepaskan dari zaman Renaissance. Tapi apakah betul demikian? Nah, kita harus mengingat bahwa pada zaman Renaissance itu manusia merasa sudah mulai jenuh dengan kekuasaan gereja yang telah berlangsung selama ratusan tahun, yang menjadikan Tuhan ada di balik kebijakan dan sistem yang dilakukan. Nah, di dalam masa Renaissance abad 14 itu, manusia sudah mulai berpaling dari keyakinannya bahwa budaya Yunani menjadi yang ideal untuk mencapai hakikat keutamaan seorang manusia. Keraguan sebagai dasar pemikiran telah membentuk suatu pola tujuan keilmuan pada masa itu dari sumber yang berasal karena adanya Tuhan, menjadi bahwa ilmu ada dan berkembang karena manusia itu sendiri. Jadi dari teosentris semuanya Tuhan jadi antroposentris. Sehingga pengamat itu berpendapat bahwa humanisme identik dengan zaman Renaissance. Tapi apakah betul demikian? Kita ingat di sini ada pemikiran yang menyebutkan di situ bahwa manusia sudah mulai berpaling terhadap keyakinan bahwa budaya Yunani menjadi yang ideal untuk mencapai hakikat keutamaan seorang manusia. Nah, di sini kuncinya, budaya Yunani. Dengan demikian pada saat itu kita tahu yang dipakai dalam perspektif pengamat yang demikian adalah Renaissance itu identik dengan humanisme oleh karena konteksnya adalah gereja pada saat itu tidak memakai budaya Yunani yang antroposentris. Sehingga ketika ini muncul dianggap sebagai kemunculan humanisme.
secara serta-merta melupakan sejarah sebelumnya, bahwa sebetulnya budaya Yunani yang dipakai pada orang-orang gereja di situ pada zaman Renaissance sudah ada sebelum masa itu. Jadi pada masa sebelum zaman Renaissance, abad ke-14, pada selama abad pertengahan, di situ sudah ada yang namanya budaya Yunani yang antroposentris. Nah, jadi sebetulnya konteksnya sudah berbeda. Dianggap kelahiran budaya Yunani dalam bentuk terlahir kembali dalam bentuk humanisme itu muncul di kalangan gereja. Bukannya budaya Yunani itu tidak ada. Nah, lalu di mana budaya Yunani saat itu? Ya dipakai di luar gereja, orang-orang yang berbudaya Yunani, pemikiran Yunani, filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno ya filsafat Yunani klasik. Dengan demikian, kita melihat sebetulnya humanisme itu ada periodisasinya. Periodisasinya semenjak adanya budaya atau filsafat Yunani kuno. Nah, di situ baru kita memahami bagaimana posisi humanisme secara historis. Jadi tidak serta-merta muncul pada zaman Renaissance. Nah, pada zaman Yunani kuno atau Yunani klasik, ya pada era Yunani klasik, dalam humanisme atau humanus, manusia telah dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, sebagai akibat hidup yang memberikan kontribusi dalam perkembangan hakikat ilmu pengetahuan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam esensi suatu kehidupan. Dengan melukiskannya melalui penggunaan imaji dan gambar sebagai suatu proto-filosofi di mana tujuan akhir masa ini adalah menjadikan manusia yang ideal dan bermartabat, paideia, guna menggapai kebahagiaan dan keutamaan. Dan di sini Yunani kuno, filsafat humanus, manusia berarti adalah imago Dei, citra Allah, gambaran Allah. Dan di sini menjawab logika diskursus, imaji, dan narasi. Dan pencarian pada masa Yunani kuno itu dalam ilmu pengetahuan ya mencari hakikat dari ilmu. Nah, dengan demikian sebelum zaman Renaissance abad 14 dimulai abad ke-5 sebelum Masehi, di mana adanya filsafat Yunani kuno dimulai dari Thales, filsuf Yunani klasik. Ia disebut filsuf alam karena memusatkan perhatiannya pada alam semesta. Dan seterusnya ada Anaximenes, berpendapat tentang inti dari alam. Kalau Thales tadi berasal dari air, segala sesuatunya. Anaximenes mengatakan alam adalah zat yang tidak tertentu. Nah, dan berbagai atau banyak lagi filsuf-filsuf, Heraklitos, sampai Pitagoras, lantas kita mengenal yang kemudian zaman pra-Sokrates, zaman Sokrates, zaman Plato, zaman Aristoteles, yang berkesinambungan, di mana di situ sudah zaman dimulai pembicaraan kemanusiaan,
Nah, di situ telah terjadi kerumitan dalam beragam konotasi atas humanisme, terutama dalam pemahaman aspek pengertiannya. Maka tidak salah kalau orang-orang yang pengamat itu berpendapat humanisme identik dengan zaman Renaissance, karena memang terjadi kerumitan berbagai konotasi atas humanisme. Walaupun di zaman Yunani klasik manusia sudah menjadi Yunani kuno, dalam zaman Yunani kuno manusia sudah menjadi pusat dari pembicaraan, pembahasan, pemikiran, filosofinya. Secara asal-usul kata dan historis dalam memahami makna kata humanisme menunjukkan inti persoalan pemahamannya adalah humanus atau manusia sendiri. Nah, berbeda dengan ajaran gereja yang pusatnya adalah Tuhan, teosentris, gereja Katolik, Kristen, ya, menerus Yesus Kristus, dari Yesus lantas muncul murid-muridnya itu mengabarkan Injil, terjadi terbentuk gereja Kristen, yang disebut Katolik atau umum, dimulai dari, kalau di Katolik dimulai dari murid Yesus yang bernama Petrus menjadi paus yang pertama, jadi abad pertama, abad 1 Masehi, dan seterusnya sampai abad 14 itu disebut sebagai zaman kekristenan, di mana abad pertama sampai abad kelima di situ gereja Kristen mula-mula. Nah, abad kelima sampai abad ke-14 disebut sebagai zaman pertengahan, abad pertengahan, di mana dikuasai oleh para imam atau paus gereja Katolik yang secara historis kelanjutan dari Yesus dan murid-muridnya. Tetapi pada saat itu penguasaan mutlak atas segala tafsir Alkitab, pembacaan dan sebagainya di tangan mereka, di tangan imam-imam, paus, dan para imam. Nah, di situ abad pertengahan dimulai. Sementara pada saat itu di budaya Yunani sudah ada masa Yunani klasik. Perspektif humanis berangkat dari pertimbangan yang kodrati tentang manusia. Sedangkan perspektif humanis pada abad pertengahan berangkat dari keyakinan dasar tentang manusia sebagai makhluk kodrati dan adikodrati. Manusia tidak lagi dipandang sebagai faber mundi atau pencipta dunianya sendiri, melainkan telah lebih dipandang sebagai imago Dei, image of God, the image of God, makhluk ilahi atau citra Tuhan. Masa ini tujuan untuk mencari hakikat hidup, memberikan perkembangan terhadap pemikiran ke arah pencarian hakikat terhadap ilmu, dalam menjawab persoalan besar yang belum bisa dijawab. Nah, di situ makanya terjadi perbedaan pendapat bahwa humanisme yang Renaissance muncul pada 14, tapi sebetulnya di zaman Yunani klasik sudah ada perspektif humanisme yang berangkat dari pertimbangan yang kodrati tentang manusia. Nah, dan inti persoalan pemahamannya tentang humanus atau manusia itu sendiri. Nah, humanisme itu inti persoalan atas pemahamannya adalah manusia itu sendiri. Berbeda dengan abad pertengahan yang semuanya adalah imago Dei. Manusia adalah gambaran citra Tuhan, citra Allah. Disitulah maka ada perbedaan pandangan tentang hal ini. Jadi kalau dalam konteks di sini kita belajar bahwa era Yunani klasik sudah ada pembahasan dari segala sesuatunya, intinya adalah tentang dan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu yang memunculkan
pada zaman Renaissance, ketika setelah zaman abad pertengahan dalam kegelapan itu dikuasai dengan konsep teosentrisme, maka zaman Renaissance atau terlahir kembali masa Yunani klasik itu muncul lagi. Nah, tetapi dengan pemahaman yang modern, sehingga humanisme dalam lebih modern lagi pengertiannya, gitu. Dan humanis itu ada literati, humanisti. Nah, karakternya pada saat itu akibat zaman Renaissance, itu mendorong akhirnya pada tahun 1517 terjadi reformasi gereja, runtuhnya kekuasaan gereja Katolik. Jadi Katolik pecah, muncul gereja Protestan dengan pengaruh dari gerakannya dipimpin oleh Martin Luther. Dan abad ke-16 itulah ada yang namanya zaman reformasi. Itu masuk era Renaissance. Nah, saudara-saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka kita perlu memperdalam tentang humanisme di era Renaissance itu. Supaya kita itu paham bahwa humanisme di era Renaissance ini mempunyai karakter sendiri yang tidak terlepas dari Yunani kuno, humanisme Yunani kuno. Yang kuno, yang klasik, ya dimulai dari abad ke-5 sebelum Masehi tadi, dengan pusat manusia oleh para filsuf Yunani yang sampai sekarang setiap hari menjadi pembahasan. Bahkan siapapun yang menyebut nama filsuf ya yang terlontar langsung dari kepalanya yaitu Socrates, Aristoteles, Plato, yang semuanya itu menyoal tentang manusia sebagai pusat. Itu. Maka kita dasarnya harus melihat bahwa era filsafat diawali dari peralihan pola berpikir mitos menjadi logos. Mitos itu ya dewa-dewa Yunani itu. Menjadi logos, menjadi berpikir. Berpikir mereka tidak semerta-merta mengikuti cerita-cerita mitologi Yunani kuno dengan dewa-dewa itu. Dengan logos atau akal budinya manusia menjawab persoalan hidup dengan melukiskan dengan imaji dan narasi sebagai bentuk awal bermuatan substansial berupa pesan moral, dan seterusnya di situ kembali pemanaan-pemanaan ini dilakukan oleh manusia, dan substansi konsepnya adalah anti kontradiktif, tidak bisa diperbeda pada saat bersamaan.